Kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Seorang pekerja di Kota Bogor tewas saat menebang pohon pinang di kebun bersama dua rekannya. Seorang guru SD di Coblong, Kota Bandung tewas ditikam mantan suami di halaman sekolah saat akan mengajar. Penutupan tempat keramaian, razia protokol kesehatan, dan pelacakan kontak erat pasien positif dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 di Jawa Barat. Mencegah kerumunan saat penularan virus corona varian Omikron meningkat, petugas gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Garut Minggu pagi menutup alun-alun Garut dan Kerkop yang dipadati ribuan warga yang tengah berlibur. Di tempat ini selain berkerumun, banyak warga yang tak memakai masker. Tim pelaksana penanganan COVID-19 Garut membubarkan kerumunan warga yang tengah berada di alun-alun. Penutupan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kita antisipasi di tempat-tempat ruang publik, kita sterilkan supaya tidak ada hal yang tidak diharapkan. Daerah mana aja selain alun-alun yang di? Yang pertama kita menjadi titik sentra, pertama alun-alun, kedua di lapang gor ya, atau sor yang di Kerkop. Rencana sampai kapan untuk penutupan? Ya mudah-mudahan kalau masyarakatnya sudah peningkatan kesadarannya tinggi, insya Allah kita juga akan mencoba buka lagi. Di depan Puskesmas Kota Cimahi, sejak Senin pagi antrian dan kerumunan orang tua serta siswa sempat terjadi. Mereka menunggu giliran anaknya menjalani tes usap antigen dalam pelacakan kontak erat pasien positif COVID-19 di sejumlah sekolah yang semakin meluas. Selain siswa, sejumlah guru pun ikut menjalani tes usap antigen. Mulai hari Senin, sejumlah sekolah di Kota Cimahi ditutup karena temuan kasus positif COVID-19. Dampaknya, dalam 10 hari ke depan, aktivitas pembelajaran tatap muka dihentikan sementara. Salah satu sekolah yang ditutup hari Senin adalah SMP Negeri 1, 2, dan 6, SD Nurul Aulia, dan SD Mandiri 1 Cimahi. Total ada 10 sekolah yang ditutup dengan 10 siswa dan guru yang terkonfirmasi positif. Sebagian besar mereka terpapar dari keluarga pasca bepergian keluar kota. Hari ini ada 10 satuan pendidikan, 2 TK, 4 SD, dan 4 SMP yang kami tutup untuk melaksanakan PJJ 100% karena warga satuan pendidikannya, baik guru maupun siswanya, terdapat ada yang terkonfirmasi positif. Dinas Pendidikan Kota Cimahi memprediksikan jika kondisi memburuk, tak menutup kemungkinan proses belajar kembali akan dilakukan secara daring. Tim Liputan melaporkan dari Garut dan Kota Cimahi. Kasus DBD di Kota Tasikmalaya belum mereda. Tingginya curah hujan membuat kasus DBD terus meningkat. Sejak Januari tercatat 12 kasus DBD. Angka kematian sudah 9 orang, terdiri atas 7 dewasa dan 2 anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kalau melihat naik dari jumlah persentase penderita cenderung menurun. Tapi kalau melihat track waktu baru tanggal 7 sudah 2, tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dibandingkan dengan tahun kemarin gimana Pak? Kasus kematiannya? Dibanding tahun kemarin kasus kematiannya memang menurun. Kalau melihat jumlah, tetapi kalau melihat waktu bulan di Januari Februari persentasenya udah besar gitu ya. Meski jumlah penderitanya menurun dibanding tahun lalu, namun angka kematian cenderung meningkat. Tercatat pada 2021, angka kematian 17 orang dan paling banyak saat akhir tahun. Namun di 2 bulan awal tahun ini, tercatat 9 kasus meninggal dunia karena DBD. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sejumlah rumah warga di kawasan Ngamprah dan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi tidak layak huni.
Seperti rumah Nani Suryani. Selama 10 tahun ia tinggal di gubuk berbahan bambu ini. Bahkan atap pun bolong sehingga sering bocor saat musim hujan. Padahal penghuni rumah seorang lansia. Meski pemukiman ini berada di tengah ibu kota Bandung Barat, tak pernah terjamah bantuan dari pemerintahan. Ditambah lagi kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Sebulan lalu bantuan datang dari Kepolisian Resort Kota Cimahi dan Kesatuan Armet TNI dengan membangun 6 rumah gratis. Bersama-sama warga, bantuan pembangunan rumah dari TNI Polri selesai dalam 1 bulan. Rona kebahagiaan pun terpancar dari para pemilik rumah. Mereka kini punya hunian yang layak dan tak takut lagi bocor saat hujan melanda. Dengan berbagi inilah kita memberikan nuansa-nuansa kebaikan, berbagi kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita mendirikan rumah layak huni ini, insya Allah TNI, Polri selalu berupaya bersinergi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat. Ini semua dibongkar, diperbaiki sama yang atap. Kalau sebelumnya memang suka bocor kalau hujan atau gitu? Iya. Sebelumnya bocor, terus pokoknya emang nggak layak ditempatin lah. Rawan ambruk gitu Bu ya? Iya. Gitu. Ibu di sini senang ya Bu ya? Iya senang gitu. Kalau ngebangun sendiri mah nggak bisa. Biayanya nggak ada Bu ya? Ya nggak ada biaya. Abi terus ngucapin syukur alhamdulillah ke bapak-bapak TNI, bapak polisi. Warga juga mendapat bantuan sembako yang diharapkan bisa meringankan perekonomian di tengah pandemi. Bantuan pembangunan rumah ini diharapkan bisa diikuti instansi dan pihak lainnya untuk membantu warga yang membutuhkan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kondisi jalan raya Rancasari Pamanukan di Kabupaten Subang sangat memprihatinkan. Jalan yang sudah seperti kubangan air ini telah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Kondisinya semakin parah karena banjir dan tak kunjung diperbaiki. Ditambah lagi jalan penghubung Pantura Pamanukan dengan pemerintah Kabupaten Subang ini juga sering dilintasi truk yang melebihi tonase. Para pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas di jalan ini. Sangat parah sih. Ya. Berapa ini hampir 2 tahun belum ada perubahan. Tuh 2 tahun sejak kemarin itu ya? Iya, sejak banjir. Ya semoga cepat diperbaiki lah Pak ya. Harapan yang pengendara. Harapannya ya Pak ya? Iya. Pemerintah Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat diharapkan memperbaiki jalan raya Rancasari Pamanukan karena menjadi jalan utama dalam menggerakkan ekonomi warga Pantura. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sidang lanjutan ruda paksa dengan terdakwa Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Heri Wirawan adalah guru pesantren yang meruda paksa 13 orang santriwati di pondok pesantrennya. Agenda persidangan adalah duplik atau jawaban dari hasil replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kuasa hukum terdakwa menyampaikan jika isi dari duplik terdakwa ini tidak bisa disampaikan karena sidang dinyatakan tertutup. Jaksa penuntut umum menyampaikan Heri Wirawan meminta keringanan hukuman yang disampaikan melalui duplik. Selepas sidang duplik, proses sidang Heri Wirawan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Februari 2022 mendatang dengan agenda putusan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pekerja yang tengah menebang pohon pinang di sebuah kebun di Kampung Bakom Sari, Kelurahan Harjasari, Kota Bogor, Minggu siang tewas. Misbah tertimpa batang pohon di sekitar pohon pinang yang ia tebang. Diduga korban tidak sempat menghindar dari posisi tumbangnya pohon. Saat itu korban bekerja bersama 2 orang rekannya. Memang lagi ada penebangan pohon. Si korban itu ngebantu narik pohon yang ditebang, pohon kelapa. Tapi pohon kelapa itu menimpa pohon pinang, palem, dan pohon palem pinang itu yang menimpa ke si korban. Ketika pohon kelapa itu ditarik, tumbang, menimpa pohon pinang. Nah, pohon pinangnya tumbang, menimpa korban. Jadi runtutannya adalah kayak efek domino. Pohon kelapa tumbang, menimpa pohon pinang tumbang, menimpa
korban. Istri korban yang datang ke lokasi pun histeris mengetahui kematian sang suami. Usai diidentifikasi polisi dari Polresta Bogor Kota, jasad korban dibawa ke rumah duka di kawasan Caringin, Kabupaten Bogor untuk dimakamkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tianisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.